Cerita bermula dari seorang gadis bernama Cha Juran atau nama Jepangnya adalah Shizuko yang pindah ke sekolah asrama putri Gyeongsong yang terkenal dengan pengobatannya. Ibu tirinya itu merasa takut dengan penyakit Juran yang dia dapat dari turunan ibu kandungnya yang telah wassalam. Harapannya Juran bisa sembuh setelah keluar dari asrama ini. Terus berhubung keluarga Juran dari kalangan orang kaya, kedatangannya bikin pusat perhatian para siswi. Juran dan ibu tirinya bertemu dengan kepala sekolah asrama Gyeongsong yang bernama Kato Sane. Setelah Juran ditinggal, dia ikut konselor di sekolahnya yang kita panggil Mbok Darmi, bukan. Beliau menyeleksi barang milik Juran termasuk buku diari yang disita olehnya. Juran memohon agar dibolehkan menyimpan buku diari, tapi dia malah ditampar Darmi karena melanggar aturan di sini, yaitu dilarang menyimpan buku diary. Setelah berganti pakaian, Juran pergi ke ranjangnya yang kebetulan nama Jepangnya persis dengan siswi sebelumnya. Seorang siswi lain bernama Kazu datang membawa perlengkapan Juran dan menatanya di lemari. Dia memberikan buku catatan harian untuk mengisi log harian dan sebuah permen untuk menghibur Juran. Di kelas menyulam, Juran memperkenalkan diri dan ikut bergabung bersama murid lain yang hendak mulai menyulam. Siswi di samping Juran bernama Kihira sedang mengajarkan tentang cara menyulam dan bercerita sedikit tentang penyakitnya yang bisa menyerang siapapun kalau lagi kambuh. Setelah absen malam di depan Sane, para siswi diberi semacam obat lalu disuruh untuk tidur. Begitu penerangan dimatikan, Juran diajak ngumpul sama salah satu siswi bernama Yuka yang langsung main bully. Gak lama setelah itu, tiba-tiba Juran batuk darah. Keesokan paginya, Juran dipanggil Sane dan diberi minuman hangat. Beliau menjelaskan kalau setiap semester akan ada 2 siswi yang akan dikirim ke Tokyo jika mereka sehat dan berprestasi. Berhubung kondisi Juran sangat lemah, Sane menjadwalkan resep suntikan kepada Juran agar kondisinya cepat membaik. Setelah menerima suntikan, Juran memergoki Kihira yang diam-diam buntutin. Kihira meminta maaf atas insiden semalam dan bercerita sedikit tentang Shizuko, salah satu siswi sebelumnya yang dulu mendadak dipulangkan karena kondisinya memburuk. Cukup aneh sih, kan sekolah ini tujuannya buat nyembuhin murid. Kazu menghibur Juran dengan mengajaknya ke ruang bawah tanah yang menjadi tempat rahasianya dengan Shizuko. Dia juga memberikan buku diary Shizuko pada Juran yang sebenarnya melanggar aturan asrama. Mereka bercerita dan menjaga rahasia satu sama lain. Saat pelajaran olahraga, sebagian besar murid berhasil melakukan lompat jauh dengan baik. Tapi tidak dengan Juran yang kondisinya masih buruk. Lalu di malam harinya, Juran baca-baca buku diary Shizuko yang sebagian besar sudah disobek. Dan di pagi harinya, Juran menjalani terapi seperti biasa. Kali ini Sane hadir di kelas dan menjelaskan pentingnya obat-obatan yang mereka minum setiap harinya agar cepat sembuh. Saat lagi makan bareng, Juran ngajak ngobrol Kihira yang gak seperti biasanya. Kihira malah merasa tersinggung dan menyerang Juran. Untungnya Kazue segera mengamankan Juran sementara Kihira tiba-tiba udah kejang. Juran mendapat terapi tambahan di sore harinya. Setelah selesai, dia ketemu dengan Kihira yang sudah kembali normal. Katanya, Kazu dan Yuka menjadi kandidat kuat untuk pergi ke Tokyo. Hari berikutnya, Juran dan Kazu jemur pakaian bareng. Juran pengen banget pergi ke Tokyo untuk bisa melihat laut. Untuk menghibur teman barunya, Kazu mengajak Juran untuk keluar dari asrama melewati sebuah lubang di ruang bawah tanah rahasia. Walau belum bisa melihat laut secara langsung, Kazu membawa Juran pergi ke danau. Selain terhibur, Juran juga merasa senang karena batuknya tidak berdarah lagi. Pelajaran olahraga kali ini, lompatan jauh Yuka dan Kazu mengalami peningkatan. Juran juga berhasil melompat walau tidak sejauh Yuka dan Kazu. Dia mendapat tepuk tangan dari teman-temannya, namun tidak dengan Yuka yang memang membencinya dari awal. Suatu pagi, Yuka menemui Kazu. Dia kesal dan iri pada Juran karena Kazu mengajak Juran ke ruang bawah tanah. Padahal mereka berdua pernah berteman sedekat itu sebelumnya. Tapi mendengar perkataan Yuka yang jahat pada Juran, Kazu tetap membela Juran karena dia masih lemah. Percakapan ini didengar sama Juran dari balik dinding. Di saat Juran dan siswi lainnya selesai mandi,
dia mendapati ada burung mati yang mengotori pakaiannya. Rupanya itu adalah ulahnya Yuka yang sengaja merundung Juran. Tapi nggak seperti kemarin, Juran membalas perbuatan Yuka dengan mengembalikan burung mati itu di samping makanan Yuka. Sore ini Juran mendapat terapi pengobatan yang membuat badannya menjadi semakin bugar. Saat kembali ke kamar, dia menemukan buku diary milik Shizuko. Di situ ada sebuah foto dan liontin yang nggak sengaja terjatuh. Saat Juran hendak mengambilnya, tiba-tiba ada tangan dari bawah ranjang yang mengambil liontin itu dan menghilang entah kemana. Tapi Juran malah mendapati teman sekamarnya bernama Iguchi yang berubah menjadi serem. Pagi harinya, Sane mengumumkan bahwa Iguchi sudah pulang dijemput sama ibunya. Juran mencoba menceritakan apa yang dia tahu soal Iguchi pada Kazu, tapi Kazu gak percaya dan menganggap Sane itu lagi halu. Beberapa hari setelah Iguchi dinyatakan pergi, Juran diajak Kihira ke salah satu ruang bawah tanah. Rupanya Kihira mendapati Iguchi sembunyi berada di bawah tanah dalam kondisi mukanya yang penuh darah. Juran mundur perlahan. Malah penyakitnya Kihira kambuh dan telinganya berdarah. Juran mencari Darmi untuk membantu Kihira dan Eguchi. Tapi setelah dicek bareng, mereka berdua udah hilang entah kemana. Akibat kepanikan tadi, Juran dipanggil kepala sekolah. Sane menganggap Juran ini jadi agak sensitif karena kehilangan Eguchi dan Kihira yang mendadak pindah sekolah. Terapi pengobatan Juran agak terganggu hingga batuknya kambuh lagi. Berhubung udah jadi bestie nih, Juran dan Kazu bertekad untuk pergi ke Tokyo bersama. Lompatan Juran bikin Kazu sangat terkejut karena lebih tinggi dan lebih jauh. Bukannya senang, Kazu malah khawatir dengan Juran karena dulunya Shizuko juga mengalami hal yang serupa. Juran meminta Sane untuk menghentikan terapi suntikannya karena dia merasa sudah benar-benar sehat. Dia juga bertanya soal kriteria untuk bisa dikirim ke Tokyo. Namun Sane malah ketawa dan menyuruhnya keluar. Tak lama setelah itu, Sane mengumumkan Juran akan menjadi murid pertama pergi ke Tokyo dan mendapatkan kursus spesial yang membuat Kazu kecewa dan Yuka marah besar. Tapi amarah Juran malah bikin seisi kelas kaget. Karena dia tiba-tiba bisa memecahkan kaca lemari dan mencekik Yuka hingga pingsan. Lebih anehnya lagi, Juran tidak merasakan perih di tangannya yang terkena kaca. Kazu tahu ada yang gak beres dengan Juran, sehingga dia jadi histeris dan ditenangkan di tempat lain. Lalu Juran tetap mengikuti kursus spesial dari Busane. Kazu dihantui oleh kejadian masa lalu saat sahabat lamanya, Shizuko, memiliki gejala yang persis dengan Juran dan menghilang saat dia meminta bantuan. Untuk menebus kesalahan di masa lalunya, Kazu berniat mencegah kejadian serupa pada Juran. Kazu dan Juran mengendap-endap ke ruangan Busane untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di asrama ini. Mereka sempat sembunyi karena Sane dan seorang militer Jepang bernama Kenji tiba-tiba masuk ruangan. Setelah aman, Kazu menemukan pistol dan beberapa file yang berisi percobaan obat untuk menjadikan manusia superpower dengan menggunakan remaja perempuan muda sebagai subjeknya. Sementara itu di luar sekolah, Yuka yang masih marah dan kecewa akhirnya memutuskan untuk wassalam mandiri. Begitu tahu selama ini mereka ditipu, Juran dan Kazu kabur dari sana. Di tengah pelariannya, mereka menemukan base camp militer Jepang dan hampir tertangkap oleh Kenji. Tapi sayangnya, Juran tertembak. Kazu sempat membisikkan sesuatu pada Juran sebelum akhirnya dia kabur meninggalkan Juran. Kenji membawa Juran ke Sane, lalu Juran langsung dijadikan eksperimen Sane tanpa peduli efek sampingnya. Sementara Kazu mempersiapkan diri melawan Sane dengan pistol, Sane dan Darmi juga melakukan eksperimen yang sama ke semua siswi. Kazu datang menyelamatkan Juran tapi perhatiannya tertuju pada satu ruangan di seberang. Dia terkejut bukan main melihat teman-temannya yang hilang kemarin dibekukan di dalam tabung. Saking kagetnya, Kazu gak menyadari keberadaan Kenji yang menyerangnya dari belakang. Sane melaporkan hasil penelitiannya pada Kenji. Tapi Kenji dengan seenaknya mengambil alih kedudukan Sane sebagai kepala sekolah beserta penelitiannya.
itu artinya militer Jepang telah mengkhianati kesepakatan. Kampretnya lagi nih, Darmi berkhianat pada Sane dan memihak militer Jepang. Udah rungkatlah kehidupan Sane dalam sekejap. Sementara di ruang eksperimen, Kazu siuman dan mendapati dirinya berada dalam tabung dengan air yang terus mengalir sampai penuh. Di saat sudah telat begini, Juran baru terbangun dari tidurnya. Dia juga mendapati tabung berisi teman-temannya berada di ruangan beku. Dari Shizuko, Eguchi, Kihira, Yuka, hingga Kazu yang sudah membeku. Juran sedih dan menangis sejadi-jadinya. Lalu mukanya jadi penuh dengan dendam. Tanpa peduli nyawa, Sane melawan Kenji sendirian. Saat para tentara hendak mengeksekusi, tiba-tiba muncul Juran yang mengamuk dan menghabisi semua tentara termasuk Kenji. Lalu Darmi yang mengecek kondisi para siswi juga berakhir wassalam disulam berjamaah. Sane menghubungi pihak Jepang untuk meminta bantuan. Tapi dia terlanjur diserang sama Juran yang masih ngamuk sampai pipa pendinginnya bocor. Efek obat yang diterima Juran membuatnya merasa terpanggil untuk menyelamatkan Kazu. Tapi Sane menembak Kazu tepat di bagian vital dan membuat tabungnya pecah. Juran nangis dan makin dendam sama Sane. Dia barbar menggapai Sane tanpa peduli tembakan vital di perutnya. Hingga pada akhirnya, Juran melempar Sane tepat di benda tajam yang membuatnya wassalam seketika. Mampus loh. Aduh, kok gue jadi ikut kesel juga ya ini. Juran menemui jasad Kazu di sisa tenaga dan nafasnya, membayangkan waktu bahagia mereka bersama-sama. Jadi itulah film The Silence yang bikin gue terdiam dengan kelakuan orang-orang di sini, terutama kondisi jasad Darmi yang ngingetin gue sama film Midsummer ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan ada film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apalagi kalau menyempurnakan untuk urusan dunia doang. Sempurnakan juga urusan akhirat kalian ya, agar hidup kalian tuh jadi lebih tenang gitu. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.